Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa amma ba'du. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Alia Rahmasani dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas B1. Di sini kakak ingin membuat video pembelajaran dengan mata kuliah pendidikan fikih dan dosen pengampu yaitu Ustadz Ahmad Fauzi, dan di sini kakak untuk mengambil tema yaitu syarat sah sholat. Teman-teman, ada yang tahu tidak apa itu syarat sah sholat? Baik, sebelum kita memasuki materi syarat sah sholat, alangkah baiknya kita akan membaca doa terlebih dahulu. Teman-teman boleh mengikuti kakak ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, kita akan memasuki apa itu syarat sah sholat. Baik adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan definisi syarat sah sholat. Adik-adik ada yang tahu tidak apa sih syarat sah sholat itu? Nah, di sini syarat sah sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat dimulai, dan jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, sholatnya dianggap tidak sah. Karena syarat sah sholat berbeda dengan rukun sholat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan sholat itu sendiri. Baik, di sini apa aja sih syarat-syaratnya? Adik-adik ada yang tahu tidak? Baik, kakak akan menjelaskan ke slide berikutnya. Baik, di sini ada syarat-syarat sah sholat. Yang pertama adalah Islam. Orang yang melaksanakan sholat harus seorang muslim atau Islam. Sholat tidak sah bagi non-muslim. Yang kedua adalah berakal. Orang yang sholat harus berakal sehat. Orang gila atau orang yang sedang tidak sadar seperti pingsan tidak diwajibkan sholat, dan sholatnya itu tidak sah ya teman-teman. Baik teman-teman, yang ketiga yaitu tamyiz atau dewasa. Tidak diwajibkan untuk bayi atau anak-anak di bawah usia 7 tahun, tetapi sudah dikatakan sah apabila sudah mencapai usia tamyiz, yaitu sekitar usia 7 tahun, dan diperbolehkan untuk memukulnya apabila tidak melaksanakan sholat pada usia 10 tahun. Alangkah baiknya kalian sholat pada usia 7 tahun ya teman-teman. Untuk yang keempat yaitu suci dari hadas. Sebelum sholat, seseorang harus membersihkan dari hadas kecil dan hadas besar. Jika hadas kecil yaitu dihilangkan dengan berwudu, sementara hadas besar dihilangkan dengan mandi junub. Yang kelima adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Jika seorang sholat sebelum masuknya waktu sholat, dan sholatnya harus diulangi karena ia tidak melakukannya di waktunya, berarti sholatnya dianggap tidak ada. Dengan dalil yaitu inna sholawata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Dan yang keenam yaitu menutup aurat. Aurat bagi laki-laki adalah antara pusar hingga lutut, dan aurat bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang ketujuh adalah suci dari najis, seperti pakaian, tubuh, dan tempat sholat harus bebas dari najis. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor secara syariat seperti darah, air kencing, dan kotoran. Di sini ada dalil yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4 berbunyi wasiyabaka fatahhir, artinya pakaianmu bersihkanlah. Dan di sini juga terdapat hadis riwayat Bukhari dan Muslim berbunyi la yuqbalullaha sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Dan artinya Allah tidaklah menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu.
Yang kedelapan yaitu menghadap kiblat. Teman-teman, jika sholat yaitu harus menghadap kiblat ya. Dan di sini sholat akan sah apabila menghadap ke arah Ka'bah di Mekah atau kiblat dalam kondisi tertentu seperti di kendaraan. Arah kiblat bisa disesuaikan dengan dalil wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatro, dan artinya dan di mana saja engkau berada hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Yang kesembilan yaitu niat. Niat yang dimaksud yaitu niat cukup di dalam hati. Baik teman-teman, di sini ada kesimpulan dari materi yang kakak sudah jelaskan. Yang pertama yaitu syarat sah sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat dimulai. Dan yang kedua adalah syarat-syarat ini mencakup Islam, berakal, tamyiz, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, mengetahui masuknya waktu sholat, niat, dan menghadap kiblat. Dan yang ketiga adalah memahami syarat-syarat ini adalah langkah awal dalam memastikan sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, materi kita sampai di sini saja ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau saran, boleh tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Baik teman-teman, mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan dari video pembelajaran yang kakak jelaskan tadi. Kakak ingin mengucapkan jazakumullahu khairan sudah menyimak video pembelajaran kali ini, dan semoga materi yang kita bahas bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami topik ini dengan lebih baik. Dan kakak mempunyai motivasi untuk adik-adik ini agar belajarnya lebih semangat lagi. Adalah jangan takut untuk mencoba karena kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل مريح تنهد يا